warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Herdianti. Saya mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Yusuf Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai public speaking. Dalam public speaking di sini, saya akan menjurus atau fokus pada pembahasan mengenai mengatasi rasa takut dan tidak percaya diri dalam public speaking. Keahlian berbicara di depan umum atau yang biasa dikenal dengan public speaking ini masih belum diterima luas sebagai suatu keahlian yang bergengsi bagi individu maupun instansi. Meskipun budaya lisan mendominasi gaya hidup masyarakat Indonesia, pengembangan teknik berbicara secara strategis jarang sekali dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebaliknya, yang terjadi saat berbicara di depan publik adalah rasa takut dan tidak percaya. Jika hal ini tidak diatasi, maka pesan, gagasan, dan informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada pendengarnya atau tujuan keberlangsungan public speaking tidak tercapai. Di sini saya akan menjelaskan secara inti menurut Slagel public speaking itu apa sih? Secara inti menurut Slagel, public speaking adalah penyampaian pesan bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan bahasa tubuh, suara, dan gambar. Nah, public speaking adalah hal yang diperlukan bahkan dibutuhkan khususnya bagi orang-orang yang menginginkan dirinya untuk lebih berkembang dan lebih maju dalam berkarir dan pergaulan yang lebih luas. Public speaking juga merupakan salah satu jalan kesuksesan seseorang di masa depan. Penjelasan selanjutnya itu adalah dalam ilmu komunikasi, public speaking diartikan sebagai sebuah cara dan seni berbicara di depan halayak umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata dan nada bicara, kemampuan untuk mengendalikan suasana, dan juga penguasaan bahan yang akan dibicarakan. Lalu selanjutnya, di dalam public speaking dibutuhkan penguasaan medan dan pengenalan terhadap karakter audiens yang tidak berbicara, dan bahasa juga yang diajak berbicara, dan bahasa juga menyangkut gaya tubuh yang menunjang materi pembicaraan. Namun demikian, rasa takut dan tidak percaya diri dapat menggagalkan upaya seseorang untuk sukses dalam public speaking. Rasa takut yang berlebihan dapat merusak persiapan yang lebih dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebenarnya rasa takut tersebut tidak perlu dihilangkan. Mengapa demikian? Karena selama manusia itu hidup, selama itu pula rasa takut itu selalu ada. Perasaan khawatir atau takut adalah hal yang lumrah. Namun sebaiknya dihindari adalah rasa takut yang berlebihan. Jadi ketika kita melakukan public speaking, alangkah lebih baiknya rasa takut itu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Jadi dalam public speaking ini kita sebaiknya dapat mengendalikan rasa takut dan justru menjadikan rasa takut tersebut sebagai daya dorong atau energi positif yang diperlukan dalam persiapan berbicara dan saat tampil berbicara nantinya. Mengapa rasa takut dan tidak percaya diri itu ada? Nah, di sini itu ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang merasa takut dan tidak percaya diri dalam public speaking. Di sini saya ada 9 hal atau ada 9 faktor mengapa rasa takut ini atau rasa tidak percaya diri ini itu ada. Yang pertama itu ada rasa takut akan gagal. Nah, ingin selalu sukses dan takut gagal malah kadang-kala membuat ketakutan itu semakin besar. Jadi rasa takut itu yang membuat kita public speaking kita itu akan gagal. Nah, selain ada rasa takut gagal, di sini juga tidak ada rasa percaya diri. Nah, rasa tidak percaya diri ini merasa diri kita ini tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya belum tentu kita tuh nggak mampu. Bisa aja sebenarnya kita mampu. Jadi hanya karena rasa takut itu jadinya membuat kita tuh tidak percaya diri. Selanjutnya itu ada traumatis. Nah, di sini itu memiliki rasa takut dan merasa sendirian ketika berdiri di panggung dan semua mata melihat padanya. Jadi rasa traumatis ini ketika dilihatin sama orang itu juga dapat tingkat PD kita atau percaya diri kita ini menurun. Yang keempat atau selanjutnya itu ada takut dinilai atau takut dihakimi terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena adanya perasaan takut ketika banyak orang membicarakan dirinya atau pendapatnya. Padahal belum tentu yang ada di pikiran kita itu yang benar terjadi. Bisa aja mereka ngomongin tentang kita, kebaikan kita, bukan menghakimi kita. Selanjutnya ada terlalu perfeksionis. Nah, terlalu perfeksionis juga itu tidak baik. Walaupun perfeksionis itu baik, namun terlalu perfeksionis atau over perfeksionis itu tidak baik. Nah, berharap banyak pada dirinya sendiri malah membuat efek negatif. Selanjutnya itu ada takut akan orang banyak. Nah, biasanya ini untuk orang-orang yang introvert gitu kan, takut akan orang banyak ini merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri ketika berbicara di depan puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang. Yang padahal tidak menyalahkan introvert juga, tapi bagaimana kita mengendalikan takut akan banyak orang ini. Selanjutnya itu kurangnya persiapan. Nah, kurangnya persiapan di sini ini persiapan yang minim membuat rasa takut untuk berbicara di depan umum semakin menjadi-jadi. Selanjutnya yang ke-8 itu ada stres. Nah, menghindari stres ketika berbicara di depan umum itu sangat disarankan agar ketika kita ketemu banyak orang, ketika kita melakukan public speaking itu pikiran kita udah plong, udah nggak stres, jadi public speaking kita juga akan lancar. Nah, yang terakhir yang 9 itu ada blank. Takut
takut tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibicarakan ketika berbicara di depan umum. Di sini juga saya mempunyai 8 solusi mengatasi perasaan takut dan tidak percaya diri. Yang pertama itu ada kuasai benar topik yang akan disampaikan. Nah, dengan menguasai materi atau topik pembicaraan, seseorang akan merasa percaya diri. Percaya diri merupakan modal penting bagi seseorang untuk bisa berbicara di hadapan publik dengan tenang dan meyakinkan. Dengan menguasai pokok masalah yang disampaikan, maka public speaking tidak akan kehilangan arah dan kendali pembicaraannya. Yang kedua, kenali siapa pendengarnya atau audiensnya. Dengan mengetahui berapa jumlah yang akan hadir, mengapa mereka hadir, tingkat pengetahuan mereka terkait tema yang dibahas, harapan mereka, jenis kelamin dan usia rata mereka, mengenali hal tersebut menjadi penting terkait penetapan tingkat kesulitan bahan atau materi yang akan disampaikan dan ragam bahasa yang dipakai. Yang ketiga, ada sebelum memulai, tatap mata dan sapa para pendengar. Melakukan tatapan mata dan menyapa beberapa peserta menjadikan mereka merasa diperhatikan dan dihormati. Yang keempat, ada pandai-pandai menggunakan bahasa tubuh dan penampilan secara tepat. Jadi senyum, gerakan tangan, berjalan, mendekati peserta, dan berpakaian yang tepat adalah jenis-jenis bahasa nonverbal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang public speaker. Yang kelima, ada jangan merendahkan diri sendiri. Nah, ini cukup penting agar kita itu menghargai diri kita sendiri saat tampil sebagai public speaker atau public speaking. Jadikan materi dan presentasi berharga dan dibutuhkan oleh peserta lain. Selanjutnya yang keenam, ada hindari pembicaraan berbau sara, yaitu suku, agama, dan ras. Membicarakan topik terkait mengenai sara dan menjadikan sebagai bahan pelecehan akan menjatuhkan harga diri public speaking di hadapan peserta. Jadi diusahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menghindari pembicaraan yang berbau sara. Selanjutnya yang ketujuh, ada jangan membuat humor tentang seks. Humor memang diperlukan dalam public speaking, itu tidak bisa dihindari. Untuk menentukan atau untuk mencairkan dan menyegarkan suasana, itu humor itu sangat dibutuhkan. Namun perlu disadari bahwa tidak semua orang senang dan terbuka tentang humor seks. Hindari sejauh mungkin humor dan pembicaraan tentang seks, karena hal-hal yang bersifat private seperti tentang seks tidak patut disampaikan di depan publik. Solusi yang terakhir atau solusi yang ke-8, yaitu jangan menyudutkan seseorang dalam pembicaraan kita. Nah, setiap manusia pasti ingin dihargai dan dihormati. Menyudutkan atau mempermalukan seseorang di depan orang banyak adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tindakan public speaker ini juga akan menjadikan reputasi yang kurang bagus dalam penilaian peserta lainnya. Selanjutnya, dan mungkin ini adalah pembahasan yang terakhir di sini untuk menambahkan dari solusi tadi. Di sini saya akan menjelaskan teknik menundukkan rasa takut. Nah, di sini itu menurut Charles Bonar Sirait dalam buku The Power of Public Speaking, di sini ada poin-poin penting. Ada 7 poin penting yang menjelaskan atau cara agar kita tuh tidak agar teknik menundukkan rasa takut ini ada gitu. Nah, yang pertama itu datang lebih awal. Nah, keputusan bijaksana untuk datang lebih awal sebelum acara dimulai. Hal ini menimbulkan perasaan tenang sembari memastikan semua perangkat pendukung dalam public speaking telah siap digunakan. Yang kedua, ada menghilangkan pikiran negatif. Hilangkan pikiran yang tidak-tidak. Ambil nafas dalam-dalam dan katakan pada diri sendiri, it's okay. Semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, selalu berpikiran positif. Simpul pikiran positif akan mengeluarkan zat adrenalin dalam tubuh dan mengubahnya menjadi rasa percaya diri yang akan mempengaruhi proses ataupun pola pikir yang kemudian akan terwujud dalam kata-kata yang dipilih dalam setiap percakapan. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif, dari yang saya akan gagal, tapi ketika kita berpikiran positif, saya akan berhasil. Lalu saya akan lupa sesuatu, tapi kalau kita berpikiran positif, pasti kita akan mengatakan saya menguasai topik yang saya bawakan. Lalu kalau kita berpikiran negatif, audiens akan membenci, tapi ketika kita berpikiran positif, audiens menginginkan saya berhasil. Yang keempat adalah memvisualisasikan kesuksesan. Pentingnya melatih kemampuan membayangkan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Seandainya kita sukses, akan seperti apa penampilan berbicara kita, seberapa ramainya tepuk tangan audiens yang ditujukan bagi kita. Yang kelima, ada jadi diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri agar kita terus berkreatif. Jadi berkreatiflah. Kita semua diciptakan sebagai manusia yang unik alias berbeda-beda. Tidak harus meniru karakter yang orang lain untuk membentuk style kita sendiri. Lalu yang keenam, ada cintai ketakutan dan transformasikan energi rasa takut menjadi antusiasme. Cintailah rasa takut karena rasa takutlah yang akan memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi kreatif dan melakukan hal-hal baru. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, ada latihan, dan latihan. Karena tidak ada metode terbaik dalam public speaking selain rajin dalam berlatih. Jadi melakukan persiapan sedini mungkin. Terus kita agar terus berlatih agar public speaking yang terkenal pun masih perlu
melakukan persiapan dan latihan sebelum tampil. Jadi sebaik apapun kita public speaking tapi kita tidak ada latihan, teori kita baik tapi tidak ada latihan, itu semua akan sia-sia. Jadi latihan, dan latihan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi public speaking, yaitu mengatasi rasa takut dan tidak percaya diri dalam public speaking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.